Kembali bersama kami di Dua Arah. Saya ke Mas Bima, ekonom dari Indef. Mas, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajrul bagaimana insentif dan stimulus yang disiapkan pemerintah. Begitu juga dengan di Pemprov Jawa Tengah, APBD juga telah disiapkan. Menurut Anda, sudahkah ini efektif untuk menahan warga tidak mudik ke daerah? Oke, saya akan jawab. Yang pertama, perlu diperhatikan juga banyak warga yang bekerja di sektor informal, khususnya di Jabodetabek, itu yang tidak memiliki KTP DKI. Ya. Sehingga ketika sekarang muncul gelombang pertama pengungsian, sebenarnya lebih tepat bukan pemudik ya, pemudiknya nanti waktu Lebaran. Ini gelombang pertama pengungsian, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah di daerah. Bagaimana pekerja-pekerja informal yang KTP-nya mungkin Jawa Tengah, tapi kerjanya di Jabodetabek, ini juga harus diperhatikan kesejahteraannya. Jadi harus ada semacam insentif untuk kelas pekerja informal, buruh lepas ini ya. Yang kedua, saya menekankan bahwa rencana-rencana pemerintah itu kan kalau di atas kertas cukup bagus ya, mau Pemprov maupun level dari pemerintah pusat. Tapi kita butuh speed juga atau butuh kecepatan sebelum masa peak mudik yang mungkin 2 minggu sebelum Lebaran atau 1 minggu sebelum Lebaran, itu bantuan-bantuan yang tadi disebutkan, itu sudah dipastikan 100% semuanya sudah sampai pada tangan yang memang membutuhkan bantuan. Jadi momentumnya harus dikejar dari sekarang ya. Dari sekarang ya? Paling tidak sebelum Ramadan atau beberapa pekan sebelum Idul Fitri itu semua sudah harus diterima secara rata, Mas Bima, begitu? Iya, begitu. Tapi yang pertama sekarang adalah karena perluasan bantuan tadi tentunya butuh sekali lagi kalau saya mencermatinya dari sisi data ya. Data harus akurat. Jadi jangan sampai ada free rider atau penunggang gelap yang memanfaatkan bantuan yang banyak ini. Mbak Devi, dengan bantuan sosial sudah digelontorkan, sudah disiapkan paling tidak oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk berbagi beban. Ini sudah meyakinkan mereka untuk semakin tidak mudik? Atau ada pergerakan kelas sebenarnya yang mereka sudah yakin bahwa tidak mudik siapa saja atau mereka yang masih punya keinginan untuk mudik dari kelas mana? Ya, menarik poinnya tadi Mas Bima bahwa bagaimana ketika ada orang yang bekerja sini kemudian tadi ada insentif bagi warga Jakarta misalnya, apakah mereka bisa menebus juga hal tersebut, artinya bisa mendapatkan bantalan sosial yang sama. Kalau pemerintah kemudian secara cepat meyakinkan dan memperlihatkan, karena begini, bagi kalangan menengah ke bawah demonstrasi itu penting, artinya ketika betul mereka menerima ini sebagaimana tadi yang disampaikan, saya optimis itu bisa menahan mereka. Oke. Nah artinya tadi ada kepastian bahwa kalau saya tidak punya KTP saya tidak bisa pulang kampung, itu artinya saya tetap terjamin. Itu perlu secara serius tadi pendataan ya, mudah-mudahan ini sinkronisasi data bisa cepat terjadi. Oke. Nah, dari masyarakat sebenarnya apa yang diterjemahkan oleh masyarakat terkait dengan insentif ini? Apakah betul memang hanya sampai Lebaran nanti atau ada hal-hal krusial lain yang diperhatikan oleh masyarakat? Ya, kalau bicara masyarakat tentu saja gini, secara umum saya optimis angka tadi 1 juta itu sebenarnya untuk kalangan menengah ke bawah itu cukup. Tapi artinya tidak kemudian ketika ada hal-hal yang unik, misalnya ada tambahan, misalnya saya cicilan handphone baru misalnya. Nah itu kan hal yang sifatnya kasuistik, itu tentu saja agak berbeda. Nah mungkin nanti di lapangan khususnya di sosial media mungkin akan ramai dengan hal-hal yang demikian. Tapi itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi poin bahwa pemerintah gagal, tidak. Tapi kalau saya melihat ini satu fenomena yang sangat serius, bahkan kalau dibandingkan dengan negara maju, kita sebenarnya sudah cukup maju dengan berbagai kebijakan yang ada dan kerjasama yang baik antara pusat dan daerah. Oke, Pak Ganjar, karena ini stimulus sudah disiapkan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga tadi sudah menyiapkan. Tapi kita tahu bahwa kalau misalnya mau Lebaran, harga-harga juga naik. Ini apakah juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Ya, ada 3 hal yang kita siapkan, Mbak ya. Senario pertama adalah senario kesehatan untuk menanggulangi pandemik ini. Jadi nyiapin rumah sakit, terus kemudian mendata orang, mencegah dan sebagainya. Kita sudah membuat matematika pandemik ini, dan kira-kira dengan kita tanpa melakukan satu intervensi, ini akan naik tinggi sekali.
Padahal kita belum menghitung kira-kira ada berapa gelombang yang mau datang ke Jawa Tengah begitu ya. Nah, kalau kita sudah hitung seperti itu, saya sampaikan pada kawan-kawan bupati. Mereka juga agak kaget-kaget juga. Loh kok tinggi sekali, kemarin BIN juga meluncing sampai dengan September. Itu kalau Sitris Paribus dan kita tidak melakukan intervensi apa-apa, kita diem aja, nggak ngomong, nggak mencegah, nggak mengedukasi. Maka kita tugasnya adalah melandaikan kurva itu agar kemudian semua tidak masuk rumah sakit. Nah ini yang kemudian ada social physical distancing, pakai masker, jaga jarak, terus kemudian cuci tangan, hidup sehat dan sebagainya. Nah hari ini Mbak, dari beberapa yang kita lakukan ini, jangan salah ya, di level kami di desa beberapa sudah dibagi. Desa itu sudah membagi, beberapa kabupaten sudah membagi, terus kemudian yang tidak pakai anggaran negara sudah membagi, sudah, hari ini sudah. Nah sekarang tinggal kita bicara data. Maka Mas Bima tadi menurut saya bagus, kenapa harus sinkronisasi data di awal saya sampaikan, agar tidak ada free rider satu, agar tidak ada yang overlap. Ini udah dapat dari desa, dapat dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat, 4 kali nanti. Belum lagi yang dari swasta, dari CSR, dari Basnas. Nah makanya orang bisa macam-macam. Hari ini handphone saya sudah mulai dipenuhi, Pak, saya sudah nggak bisa kerja, boleh bantu nggak? Maaf, kemudian dia menyebut profesi tertentu, terus kemudian saya udah nggak bisa, semua sekarang minta. Tapi saya mencatat dengan baik, si para peminta yang sering masuk ini sebenarnya juga orang yang sering minta-minta terus. Jadi artinya, ya adalah selalu demoralisasinya. Cuma sekarang begini ya, beberapa kelas menengah yang ada di Jakarta, yang orang kampung, kakak saya ada di sana juga, saudara saya ada di sana juga, mereka sudah sadar kok, dia nggak akan balik begitu. Nah saya hanya hitung-hitung aja Mbak, tahun lalu itu pemudik kami 5,9 juta, tahu nggak sih? Betul. 5,9 juta. Jadi iya, kalau kemudian itu kita menggunakan angka itu, yang ada hanya ngeri saja. Maka buat pemimpin nggak ada yang ngeri, yang ada harus dihadapi dengan kreasi dan inovasi, harus percaya diri. Karena kita memang lagi diuji untuk ini begitu. Berkaca dari tahun lalu 5,9 juta untuk pulang ke Jawa Tengah, kita harus bisa, tadi disebutkan Pak Ganjar, melandaikan kurva itu. Apa yang dilakukan kemudian? Ya Pak Ganjar, terima kasih banyak ini terutama sudah menjalankan apa yang disebut sebagai isolasi mandiri yang 14 hari itu. Saya sudah melihat yang di Pacet dan Pak Ganjar langsung turun sendiri ke desa-desa seperti itu. Itu bagian dari upaya untuk memberikan semacam pemahaman kepada publik. Pulang oke boleh kayak gitu ya. Tetapi kan dalam pengertian ini pemerintah ingin menekankan, menghimbau untuk tidak pulang. Tapi punishment-nya seperti yang sudah dijalankan oleh Pak Ganjar, karantina, yaitu isolasi mandiri selama 14 hari. Atau kalau mereka tetap berada di tempat misalnya di Jakarta, mereka akan mendapatkan bantuan sosial. Tapi benar seperti kata Pak Ganjar, jangan berpikir akan mendapatkan misalnya pusat dapat, daerah dapat, CSR dapat, kan seperti itu. Ini kan yang dibutuhkan adalah sosialisasi. Kita masih punya waktu sampai Lebaran nanti. Bagaimana sih sosialisasi yang paling tepat untuk menahan pemudik? Kami akan kembali selepas jeda.